Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Semoga sehat selalu dan semangat terus buat adik-adik dalam belajar matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Siti Meisaro. Kakak mahasiswa KKN dari Universitas Pancasakti Tegal. Nah, di video kali ini kakak akan menjelaskan tentang bangun datar segi 4. Kira-kira apa saja sih macam bangun datar segi 4? Bangun datar segi 4 ini terdiri dari persegi, persegi panjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan jajar genjang. Yang pertama, bangun datar persegi. Untuk gambar bangun datarnya, bentuknya seperti ini. Kita namakan dengan A, B, C, D. Nah, persegi sendiri itu apa sih? Persegi adalah suatu bangun segi 4 yang memiliki panjang sisi yang sama besar. Jadi, panjang sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA. Selanjutnya, sifat-sifat dari bangun datar persegi. Yang pertama, mempunyai 4 buah sumbu simetri serta simetri putar tingkat 4. Yang kedua, bisa menempati bingkainya dengan 8 cara. Yang ketiga, keempat sisinya sama panjang. Nah, jadi AB ini sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD atau DA. Yang keempat, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Sisi AB ini sejajar dengan sisi CD. Dan sisi BC sejajar dengan sisi AD. Yang kelima, pada masing-masing sudutnya sama besar. Nah, jadi sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, di mana besarnya adalah 90 derajat. Yang keenam, diagonal-diagonalnya sama panjang. Diagonalnya adalah AC sama dengan BD. Dan yang ketujuh, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus serta membagi 2 sama panjang. Rumus keliling persegi sama dengan kita jumlahkan seluruh sisi-sisinya, yaitu sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, atau keliling sama dengan 4 kali sisi. S. Selanjutnya, luas persegi. Luas persegi ini, karena sisi-sisinya sama panjang, maka luasnya yaitu sisi kali sisi, atau S kali S, atau S kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Nah, jika diketahui persegi ABCD, nah, pada gambar di samping dengan panjang sisinya adalah 10 cm, jadi panjang sisinya AB, BC, CD, dan DA adalah 10 cm, maka tentukan. Pertama, keliling persegi ABCD. Yang kedua,
luas persegi ABCD. Pembahasan soalnya. Karena diketahui panjang AB, BC, CD, dan DA atau AD ini sama dengan 10 cm, maka kita menggunakan rumus keliling 4 kali sisi. Keliling sama dengan 4 kali sisi. Kita masukkan sisinya. Jadi sisinya adalah 10 cm, jadi 4 dikali 10 cm sama dengan 40 cm. Kemudian luasnya sama dengan sisi kali sisi. Kita masukkan sisinya adalah 10, maka luas sama dengan 10 cm kali 10 cm. Jadi luas dari persegi ABCD adalah 100 cm. Kesimpulannya, jadi keliling persegi ABCD adalah 40 cm dan luasnya adalah 100 cm persegi. Nah, latihan soal lainnya. Jika sebidang lantai berukuran 2,8 meter dikali 3,2 meter akan ditutupi keramik persegi berukuran 40 cm kali 40 cm. Nah, banyak keramik yang diperlukan adalah A. 48 buah, B. 50 buah, C. 54 buah, D. 56 buah. Kita masuk ke pembahasan. Nah, pertama, luas lantai itu kan 2,8 meter dikali 3,2 meter. Kita ubah menjadi satuannya adalah cm. Menjadi 280 cm dikali 320 cm. Nah, hasilnya adalah 89.600 cm persegi. Kita kalikan. Selanjutnya, setelah itu adalah luas dari keramik. Luas dari keramik tadi adalah 40 cm kali 40 cm. Kita kalikan 40 cm kali 40 cm. Hasilnya sama dengan 1.600. Nah, untuk mencari banyaknya keramik, maka kita akan mendapatkannya dengan luas lantai dibagi luas keramik. Luas lantainya adalah 89.600 cm persegi dibagi 1.600 cm persegi. Didapatkan 56 buah. Jadi jawabannya adalah D. Jadi banyaknya keramik yang diperlukan adalah 56 buah. Selanjutnya materi bangun datar yang kedua adalah persegi panjang. Bentuk dari persegi panjang. Apa sih persegi panjang itu? Persegi panjang adalah suatu bangun segi empat yang keempat sudutnya siku-siku, serta sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sifat persegi panjang yang pertama, memiliki dua buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2. Yang kedua, dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Yang ketiga, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, sisi yang berhadapan di sini adalah AB berhadapan dengan CD.
Nah, ini sama panjang. Begitu juga dengan BC berhadapan dengan AD, sama panjang. Selanjutnya yang keempat, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Jadi, AB sejajar dengan CD atau DC. Dan BC sejajar dengan AD. Yang kelima, tiap-tiap sudutnya sama besar. Yang keenam, diagonal-diagonalnya sama panjang, yaitu AC sama dengan BD. Dan yang ketujuh, diagonal-diagonal saling berpotongan dan membagi dua sama panjang. Kita masuk ke keliling persegi panjang. Nah, keliling persegi panjang pada sisi AB, karena sama dengan CD, kita namakan panjang, dan AD sama dengan BC, kita namakan lebar. Dengan simbol P sama dengan panjang, dan L sama dengan lebar. Untuk mencari kelilingnya, kita tinggal jumlahkan. Sisi AB ditambah BC, ditambah CD, ditambah DA. Di mana sisi AB adalah panjang, P, lalu BC adalah lebar, L, CD adalah panjang, dan DA adalah lebar. Kemudian, kelilingnya menjadi P ditambah P, atau panjang ditambah panjang, ditambah lebar, ditambah lebar. Sehingga kelilingnya 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Atau 2 kali panjang ditambah lebar. Jadi, keliling dari persegi panjang tersebut adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Yang selanjutnya adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang kita menggunakan dengan panjang P dan L adalah lebar. Jadi untuk mencari luas kita tinggal kalikan panjang kali lebar atau P kali L. Kita masuk ke contoh soal persegi panjang. Jika diketahui pada gambar di samping, persegi panjang ABCD dengan panjang 5 cm dan lebar 7 cm, maka tentukan A. Keliling persegi panjang ABCD dan B. Luas persegi panjang ABCD. Pembahasannya, AB ini panjangnya adalah 15 cm, lalu AD panjangnya adalah 7 cm. Jadi kita tinggal masukkan. Panjangnya 15, lebarnya 7 cm. Kelilingnya kita tinggal masukkan pada 2 kali panjang ditambah lebar. 2, panjangnya 15, lebarnya 7 cm, sehingga 2 kali 15 ditambah 7 cm. Hasilnya 2 dikali 15 ditambah 7, hasilnya 22. Jadi 2 kali 22 hasilnya adalah 44 cm. Kemudian untuk luasnya, kita tinggal masukkan. Luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya 15 cm, lebarnya 7 cm. Jadi 15 dikali 7 cm. Hasilnya adalah 105 cm persegi. Jadi, keliling persegi panjang ABCD adalah 44 cm dan luasnya adalah 105 cm persegi. Latihan soal lainnya. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran 15 meter dikali 12 meter. Jika harga tanah adalah 25.000 per meter persegi, maka harga tanah seluruhnya adalah pilihan A
kemudian B, kemudian C, dan D. A 4.500.000, B 5 juta, C 45 juta, dan D 50 juta. Kita masuk ke pembahasan soal. Pembahasannya, pertama, kita cari luas tanahnya. Luas tanah itu panjang kali lebar. Sesuai dengan ukuran yang tadi, yaitu 15 meter dikali 12 meter. Hasilnya adalah 180 meter persegi. Kemudian, untuk biayanya atau biaya seluruhnya, kita mencarinya dengan luas dikali biaya per meter persegi. Jadi, luas dikali 25.000 meter persegi. Luasnya adalah 180 meter persegi dikali 25.000 meter persegi. Hasilnya adalah Rp4.500.000. Jadi, harga tanah seluruhnya adalah 4.500.000. Bangun yang ketiga adalah trapesium. Bentuk bangun trapesium salah satunya seperti ini. Apa sih trapesium? Trapesium merupakan segi empat yang memiliki sepasang sisi sejajar. Jadi sisinya saling ada satu pasang sisi yang saling sejajar. Jenis dari trapesium yang pertama, bentuk trapesium seperti ini adalah trapesium sembarang. Nah, untuk trapesium sembarang ini, sisi yang sejajarnya adalah AB sejajar dengan CD. Yang kedua, ada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki yaitu sisi AB sejajar dengan CD dan sisi AD sama dengan sisi BC. Dan yang terakhir adalah trapesium siku-siku. Untuk trapesium siku-siku, sisi AB sejajar dengan CD. Lalu sudut A 90 derajat dan sudut D juga 90 derajat. Untuk rumusnya, keliling dan luas trapesium. Keliling trapesium, kita tinggal jumlahkan sisi-sisinya. AB ditambah BC, ditambah CD, ditambah AD. Di mana AB itu A, BC C, CD itu B kecil, dan DA itu D kecil. Jadi, keliling dari trapesium adalah A kecil ditambah B kecil, ditambah C kecil, dan ditambah D kecil. Sedangkan luasnya yaitu setengah dikali AB ini ya, bisa AB yang ini sama AB yang ini, ditambah CD. Nah, dikalikan AD atau tinggi ini. Jadi, setengah kali A ditambah B, yang sisi yang sejajar A ditambah B. Begitu juga dengan yang ini, A ditambah B. Kemudian dikali D. Ini D. Karena ini sebagai tingginya, lurus, tegak lurus dengan alas. Atau bisa juga luasnya itu setengah kali
A ditambah B dikali T. Ini T dengan T ini di sini sebagai tinggi dari trapesium atau sama dengan D pada trapesium siku-siku. Sedangkan T di sini itu sebagai tinggi pada trapesium sama kaki. Contoh soalnya, diketahui pada trapesium ABCD, nah AB adalah 22 cm, kemudian CD 10 cm, dan DE adalah 8 cm. Nah, hitunglah atau tentukan keliling trapesium ABCD dan luas trapesium ABCD. Pembahasannya, kita bisa gambarkan di sini AB 22, di sini 6, dan ini 10. Ini DC adalah 10, kita tarik garis patah-patah. DE membentuk menjadi 8. Jadi, pertama kita mencari AD untuk memperoleh keliling dengan cara teorema Pythagoras. Jadi, AD kita cari dengan cara teorema Pythagoras. AD kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah DE kuadrat. AE kuadrat adalah 6, jadi 6 kuadrat ditambah DE adalah 8 kuadrat. Hasilnya, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. Jadi, 36 ditambah 64, hasilnya adalah 100. Kemudian, AD sama dengan akar dari 100, sama dengan 10 cm. Setelah kita menemukan AD, maka kita bisa mencari keliling. Di mana tadi AD-nya adalah 10 cm, kemudian BC itu sama dengan AD. Jadi BC sama dengan AD, yaitu 10 cm. Jadi keliling kita tinggal jumlahkan AB ditambah BC, ditambah CD, ditambah AD. Di mana AB ditambah CD, kemudian ditambah 2 kali AD, karena AD itu sama dengan BC. Hasilnya adalah 22 ditambah 10 ditambah 2 kali 10. 22 ditambah 10, 32. Ditambah, nah 2 kali 10 adalah 20. Jadi 32 ditambah 20 hasilnya adalah 52. Kemudian luas. Kita masukkan ke setengah kali A ditambah B dikali tinggi. Di sini A-nya adalah AB 22 cm, kemudian B-nya adalah CD, dan tingginya adalah DE. Setengah kali AB-nya 22, CD-nya adalah 10, dan DE-nya 8. Sehingga 22 ditambah 10, 32. Jadi setengah kali 32 dikali 8. Setengah kali 32 adalah 16, kemudian dikali 8. Hasilnya adalah 128 cm persegi. Jadi, keliling trapesium ABCD adalah 52 cm dan luasnya adalah 128 cm persegi. Latihan soal lainnya, sebuah trapesium siku-siku diketahui trapesium PQRS. Pada gambar ini siku-siku di P.
Jika panjang PS ini adalah 14 cm, lalu panjang QR adalah 9, dan luasnya itu 138 cm persegi, ditanyakan panjang SR. A 15 cm, B 13 cm, C 12 cm, dan D 10 cm. Kita masuk ke pembahasan. Jika sudah digambarkan, maka akan membentuk sebuah trapesium dengan ukuran seperti ini. Nah, awalnya PQ itu kita tidak tahu panjangnya itu berapa. Nah, untuk mencari PQ itu kita mencarinya dengan cara rumus luas. Di mana PS itu 14 cm, QR-nya 9. Nah, dua sisi sejajarnya adalah QR dan PS. Nah, serta tingginya PQ. Sebenarnya di sini PQ-nya belum diketahui. Kenapa hasilnya 12? Kita masukkan ke rumus luas. Luas sama dengan setengah kali PS ditambah QR sebagai sisi sejajar dikali PQ sebagai tinggi. Dengan luasnya 138 sama dengan setengah, PS-nya 14 cm, QR-nya 9 cm, dan kita cari PQ. Nah, 138 ini dengan setengah, maka 138 dikali 2 hasilnya 276. Lalu 14 ditambah 9 adalah 23 dan dikali PQ. Jadi PQ 276 dibagi 23. Hasilnya adalah 12 cm. Setelah PQ, kita akan mencari SR, karena yang ditanyakan di sini adalah SR. Dengan cara teorema Pythagoras. SR kuadrat ini adalah sisi miring pada teorema segitiga Pythagoras. SR kuadrat sama dengan ST kuadrat ditambah RT kuadrat. Dengan ST 5, kemudian RT-nya 12, maka 5 kuadrat sama dengan 25, dan 12 kuadrat sama dengan 144. 25 ditambah 144, hasilnya adalah 169. Kemudian, SR sama dengan akar dari 169, hasilnya adalah 13 cm. Jadi, panjang SR adalah 13 cm. Yang keempat, ada bangun layang-layang. Bangun datar layang-layang, bentuknya seperti ini. Layang-layang ini dapat diperoleh dari dua segitiga sama kaki, dengan kedua alasnya itu sama panjang dan berhimpit. Di sini kalau seandainya kita potong, akan terbentuk segitiga sama kaki. A, B, C, dan A, B, C, dengan alas yang berhimpit adalah A, C. Selanjutnya yaitu sifat dari bangun datar layang-layang. Yang pertama, pada sisinya, itu memiliki dua pasang sisi sama panjang. Nah, sisi AD itu sama dengan sisi CD. Kemudian sisi AB sama dengan sisi BC. Nah, pada sudut layang-layang, itu yang pertama, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Nah, sudut yang berhadapan adalah sudut A dengan sudut C, maka ini sama besar. Nah, untuk diagonalnya, itu diagonal terpanjang merupakan sumbu simetri, atau ini diagonal BD yang terpanjang. Kemudian diagonal terpanjang membagi diagonal pendek menjadi dua bagian yang sama panjang. Untuk rumusnya,
D di sini adalah diagonal, yaitu BD dan AC. Untuk mencari kelilingnya, diperoleh 2 kali A ditambah B. Karena panjang dari AD sama dengan DC, maka sama, dan AB dengan BC, maka kita peroleh keliling 2 kali A ditambah B. Atau 2 kali AD ditambah AB. Sedangkan luasnya adalah setengah kali D1 atau diagonal 1 dan diagonal 2, D2. Di mana di sini D1-nya adalah AC dan D2-nya adalah BD. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui diagonal layang-layang ABCD berpotongan di O. Jika panjang AO adalah 12 cm, kemudian OB adalah 16 cm, dan OD adalah 9 cm. Maka tentukan keliling layang-layang dan luas layang-layang. Kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita mencari keliling, maka kita harus mencari panjang dari AD. Panjang AD ini kita peroleh dengan teorema Pythagoras. AD kuadrat sama dengan AO kuadrat dikali OD kuadrat. AO adalah 12 kuadrat, kemudian OD-nya adalah 9, maka 12 kuadrat ditambah 9. Hasilnya 144 dan 9 kuadrat adalah 81, maka 144 ditambah 81. Hasilnya adalah 225. Kemudian AD kuadrat sama dengan 225, maka AD-nya adalah akar dari 225. Jadi AD sama dengan 15 cm. Kita juga perlu mencari panjang dari AB. Sama seperti untuk mencari AD dengan cara teorema Pythagoras. Nah, AB kita carinya dengan AB kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah OB kuadrat. AO kuadratnya adalah 12 kuadrat, OB-nya adalah 16 kuadrat, jadi 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 16 kuadrat sama dengan 256. Jadi 144 ditambah 256 sama dengan 400. Maka AB sama dengan akar dari 400 sama dengan 20 cm. Setelah kita mendapatkan AD yaitu 15 cm dan AB 20 cm, maka kita bisa mencari keliling dari layang-layang. Keliling layang-layang adalah 2 kali A ditambah B, di mana 2 kali A-nya adalah AD dan B-nya adalah AB. Maka 2 kali 15 ditambah 20. 15 ditambah 20 adalah 35. Jadi 2 kali 35 hasilnya 70. Sedangkan luasnya setengah kali D1 kali D2. D1-nya kita tinggal jumlahkan antara OB dan OD. OB-nya atau BO-nya ini adalah 16 ditambah OD-nya 9.
Jadi, diagonal satunya juga AO itu 12 dan OC 12. Jadi untuk diagonal 1 AC dikali BD. AC-nya 12 ditambah 12. Hasilnya 24, kemudian BD-nya adalah 16 ditambah 9. Hasilnya 25. Maka setengah kali 25 dikali 24. Atau 24 dikali 25 hasilnya 600. Kemudian setengah kali 600 hasilnya 300. Jadi luasnya 300 cm persegi. Maka kita simpulkan keliling dari layang-layang ABCD adalah 70 cm dan luasnya adalah 300 cm persegi. Latihan soal lainnya yaitu kerangka layang-layang dengan diagonal 21 cm dan 40 cm akan ditutup kertas. Nah, tersedia kertas berukuran 63 cm dikali 80 cm dengan harga 3.000 per lembar. Ditanyakan itu harga kertas untuk tiap layang-layang. Pilihannya yaitu A. Rp200, B. Rp250, C. Rp300, dan D. Rp500. Pembahasannya, kita cari luas layang-layangnya. Luas layang-layang kita masukkan. Tadi setengah kali D1 kali D2. Ukurannya 21 untuk diagonal 1 dan 40 untuk diagonal 2. Jadi setengah kali 21 dikali 40. 21 dikali 40 sama dengan 840. Nah, kemudian setengah kali 840. Hasilnya adalah 420 cm persegi. Setelah kita mencari luas layang-layang, kita akan mencari jumlah layang-layang. Jumlah layang-layang itu ukuran kertas dibagi luas layang-layang. Ukuran kertasnya adalah 63 dikali 80, dibagi luasnya adalah 21 dikali 20. Kita dapatkan 63 dikali 80, 5040, dan 21 dikali 20 hasilnya 420. Jadi, 5040 dibagi 420 adalah 12. Setelah itu, kita cari harga kertas per layang-layang, yaitu 3000 dibagi jumlah layang-layang. 3000 sebagai harganya, dibagi jumlah layang-layangnya adalah 12 buah. Hasilnya Rp250. Jadi, harga kertas untuk tiap layang-layang adalah Rp250. Selanjutnya yaitu bangun datar yang kelima, belah ketupat. Bentuknya seperti ini. Apa sih belah ketupat? Belah ketupat merupakan suatu bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang memiliki panjang yang sama. Sifat belah ketupat. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang dan juga berpasangan sejajar. Jadi, sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD atau DA. Di mana AB sejajar dengan DC dan BC sejajar dengan AD. Yang kedua, kedua diagonal berpotongan tegak lurus serta saling membagi sama panjang. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar serta terbagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya.
Maksudnya, sudut A ini berhadapan dengan sudut C, maka ini sama besar. Begitu juga sudut B sama dengan sudut D. Untuk rumus belah ketupat, kita simbolkan D, diagonal, kemudian S, sisi-sisi. Untuk mencari keliling, K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Maksudnya adalah, untuk mencari keliling, tinggal jumlahkan keempat sisinya. Karena keempat sisinya sama panjang, maka bisa disederhanakan untuk mencari keliling sama dengan 4 kali sisi. Atau 4S. Sedangkan luasnya adalah setengah kali D1 kali D2 atau diagonal 1 dikali diagonal 2, di mana diagonal satunya kita pakai AC dan diagonal 2-nya adalah BD. Latihan soalnya, diketahui luas belah ketupat ABCD 96 cm persegi. Ini luas ABCD 96 cm persegi. Jika panjang AC adalah 12 cm, maka ditanyakan panjang BD. Pilihannya A 4 cm, B 8 cm, C 16 cm, dan D 18 cm. Kita masuk ke pembahasan. Pembahasannya, luas ABCD sama dengan setengah kali AC kali BD, yaitu diagonal 1 kali diagonal 2, di mana AC sebagai diagonal 1, BD-nya diagonal 2. Jadi, luasnya adalah 96 cm persegi sama dengan setengah kali AC-nya adalah 12 cm dikali BD, di mana kita akan mencari BD. (96 dikali 2), karena ini setengah dengan 96, maka 2 kali 96 sama dengan 12 kali BD. Hasilnya 12 kali BD sama dengan 192. Jadi 2 kali 96 itu hasilnya 192. Jadi BD 192 dibagi 12. Hasilnya adalah 16 cm. Jadi, panjang diagonal BD adalah 16 cm. Bangun yang terakhir, yang keenam, adalah bangun datar jajar genjang. Bentuk bangun datarnya seperti ini. Apa sih jajar genjang? Jajar genjang merupakan bangun segi 4 di mana masing-masing pasang sisinya berhadapan sama panjang dan juga sejajar. Maksudnya, AB itu berhadapan dengan CD. Itu sama panjang dan sejajar. Kemudian BC itu berhadapan dengan AD. Saling sejajar dan sama panjang. Sifat jajar genjang. Yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar serta sama panjang. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut A dengan sudut C sama besar. Kemudian sudut B sama dengan sudut D. Lalu, yang ketiga, dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Nah, di mana sudut A seandainya ditambahkan sudut B itu 180. Begitu juga dengan sudut B, jika ditambahkan dengan sudut C sama dengan 180. Dan C, jika ditambahkan dengan D, maka hasilnya 180. Dan yang keempat, jumlah semua sudutnya adalah 360.
Lalu yang kelima, diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua bagian sama besar. Yang keenam, kedua diagonal berpotongan di tengah-tengah titik. Untuk keliling jajar genjang, kita jumlahkan sisi-sisinya. Sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, untuk A kecil ini sebagai alas dan T kecil ini sebagai tinggi. Di mana alas dengan tinggi ini saling tegak lurus. Jadi untuk keliling, jumlah semua sisi. Atau bisa dituliskan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Sedangkan luas sama seperti keliling, yaitu A kecil sebagai alas dan T kecil sebagai tinggi. Sedangkan rumusnya adalah alas kali tinggi atau A kali T. Contoh soalnya, pada gambar di samping ini jajar genjang, diketahui sebuah jajar genjang ABCD dengan AB 24 cm, BC 10 cm, dan tingginya adalah 8 cm atau T kecil ini adalah 8. Ditanyakan, tentukan keliling jajar genjang ABCD dan luas jajar genjang ABCD. Pembahasannya, keliling bisa langsung jumlahkan semua sisinya. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Hasilnya 24 ditambah 10 ditambah 24 ditambah 10. Hasilnya 68 cm. Kemudian luasnya adalah A kali T, alas kali tinggi. Dengan alasnya adalah 24 dan tingginya adalah 8. Jadi 24 dikali 8 hasilnya adalah 192 cm persegi. Jadi, keliling jajar genjang ABCD adalah 68 cm dan luasnya adalah 192 cm. Nah, mungkin sekian pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Semoga membantu dalam belajar matematika, terutama materi bangun datar segi 4. Nah, sekali lagi semangat buat adik-adik. Meskipun belajar di rumah, tetap semangat. Sekian penjelasan dari kakak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.